Halo, selamat sore pendengar. Mungkin kita terngiang dengan lagu yang diciptakan Guru Soekarno Putra di era 70-an ini, dipopulerkan Chrisye, yang baru kita dengarkan, The Massive, Kala Surya Tenggelam. Saya Wahyu Firmansyah. Berikut kita akan bersama untuk obrolan kentongan sore ini. Sore pendengar, kita mau ngobrol tentang antisipasi ketahanan pangan pada musim kemarau. BMKG memang menyebutkan ini baru di awal, tapi panas yang kita alami begitu ya. Kalau orang Sunda tuh bilang haredang gitu. Ini tercatat sudah mencapai 34, bahkan ada yang tertinggi sampai 37 hingga 38 derajat Celcius di beberapa spot di Sultra. Nah, korelasinya untuk antisipasi ketahanan pangan pada musim kemarau yang diperkirakan kalau BMKG menganalisa untuk sementara, analisa sementara itu adalah akan terjadi penambahan jangka waktu musim kemarau yang mungkin musim hujannya nanti datang tapi intensitasnya tidak seperti biasanya, mungkin agak kecil di awal-awal. Nah, korelasinya pada masalah pangan karena itu bisa memicu inflasi dan lain sebagainya. Kita ngobrol sore ini pendengar. Saya bersama dengan fungsional PDPT ahli media di Stanak Sulawesi Tenggara, Pak Abdul Rahim SPMP. Pak Rahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Kabar sehat Pak Rahim? Alhamdulillah sehat. Apa kesibukan di Stanak belakangan ini? Ya, di Stanak sibuk dengan berbagai macam program dalam usaha meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kita. Produksi, Ya, produktivitas juga. Ya. Diperluas ya, Jadi produksi itu dari hasil luas panen dengan produktivitas. Kalau produktivitas itu adalah produksi persatuan luas per hektar. Nah, ini kita tingkatkan ya. Kalau biasanya 4,2 kita berusaha supaya itu naik. Belum ada suara-suara Pak di awal-awal kemarau ini. Bagaimana kondisi di lapangan? Ya, untuk sementara ini alhamdulillah untuk kemarau ini masih aman, masih belum. Beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu agak ini. Ya. Kita untuk sementara ini masih mungkin karena kita baru awal musim kemarau. Tapi yang memang perlu kita lakukan nanti di September dan Oktober itu, walaupun menurut BMKG puncaknya itu di Agustus September ini kemaraunya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan kekeringan dan sebagainya. Yang signifikan ya. Belum. Oke, semoga sih tetap tidak ada. Jikapun ada bisa termitigasi gitu. Ya, itu yang kami harapkan. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi Pak Rahim. Juga bersama dengan saya pendengar Muhammad Adlan Larisu SH, SPMSI, Ketua Tim Kerja Diseminasi BSIP Sulawesi Tenggara. Pak Adlan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kesibukan teman-teman BSIP belakangan ini? Cukup sibuk kami ini. Kebetulan salah satu PT Kementerian Pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekarang kami masih salah satu masuk dalam Satgas darurat pangan, ya terutama mengenai PAT perluasan areal tanam. Ini kami terus ada di lapangan untuk meningkatkan perluasan area tanam ini, khususnya pompanisasi. Jadi ada pemerintah menggelontorkan bantuan pompanisasi seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara ini. Ini yang kita pantau setiap hari, ya sudah sampai di mana, dengan harapan dengan ada bantuan pompanisasi ini bisa menambah areal tanam untuk mengantisipasi kekurangan pangan kita ke depan. Dan ini juga pompanisasi mungkin ada dua kegunaan juga untuk mengantisipasi kekeringan di masa yang akan datang. Jadi itu kita yang sekarang lagi sibuk-sibuk seperti ini, hampir tiap hari kita memantau ini sampai di mana progres pemanfaatan pompanisasi. Iya, itu kan program andalannya Pak Menteri itu ya, pompanisasi. Termasuk kemarin Presiden pun menambahkan masalah pupuk ya. Kuotanya ditambah. Kenapa? Gimana Pak Rahim? Jadi memang ya kalau ingin produksi pangan kita bisa swasembada ya harus ada dukungan pemerintah, tidak bisa dibiarkan petani kita jalan sendiri. Yang pusat maksudnya ya? Ya semualah, pusat dan daerah juga harus. Oke, baik. Saya mau ngobrol dulu dari Pak Rahim. Pak Rahim, ya, saya belum lama sama teman-teman BPBD, ada Dinsos juga, disebutkan memang kalau kekeringan itu bisa dianggap setengahnya
setengahnya dari kerusakan lahan ataupun juga gagal panen di saat musim hujan, gitu ya kan. Gimana kemudian melangkah antisipasi mitigasi yang kayak begitu, Pak Rahim? Ya, jadi memang untuk kekeringan ini biasanya melanda kita di musim kemarau, khususnya ini pada sawah-sawah tak ada hujan. Khususnya Ya, sawah biasa. Kalau untuk sawah yang irigasi teknis seperti sebagian besar di Konawe, Kolaka Timur dan sebagian wilayah lain itu memang bisa teratasikan ada irigasi teknis. Nah, untuk sawah-sawah tak ada hujan ini memang sangat rawan dengan kekeringan. Apalagi kalau kekeringannya sampai 2-3 bulan itu sudah sangat berdampak. Itu bukan kekeringan Ya. kayak kiamat kubra. Ya, itu bisa sampai ya tanah-tanah retak dan sebagainya, dan pada akhirnya kan tanaman akan mati karena kekurangan air kan. Ya, Nah, petani itu. tidak bisa produksi. Nah, salah satu antisipasi memang sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Adlan, itu salah satunya pompanisasi. Maksudnya membantu wilayah-wilayah yang selama ini terkena kekeringan karena susah mendapat air. Nah, ini pompanisasi diharapkan memompa sumber-sumber air yang masih ada, mengangkat ke atas untuk ke lahan sawah. Yang kedua sebenarnya ada teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk artinya untuk mengantisipasi salah satu dampak kering itu. Teknologi namanya CSA. CSA. Ya. Kayak apa itu, Pak? CSA, Climate Smart Agriculture. Jadi bahasa butonnya itu ya. bahasa butonnya ya. Jadi teknologi sebenarnya pertanian cerdas iklim. Oke. Ya. Di situ ada teknologinya bagaimana kita menghemat air, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan organik supaya bisa ini. Kemudian ada namanya pengairan berselang, intermittent. Jadi sebenarnya kan tanaman padi ini bukan tanaman air, tetapi tanaman yang butuh air. Yeah. Jadi bukan tanaman yang harus direndam terus. Dia memang butuh air tapi waktu tertentu. Dan makin bagus perkembangannya kalau dia habis diairi, kering lagi, air kering. Ini bisa menghemat air, salah satu teknologinya seperti itu. Oke. Selain teknologi itu sistem juga gitu ya? Sistem ya. Saya mau ke Pak Adlan kalau gitu, Pak. Karena jujur ini curahan petani, Pak. Beberapa yang saya ketemu sebutnya wah pompanisasi kayaknya untuk sawah Pulau Jawa saja itu. Bagaimana sih potretnya pompanisasi yang memang bantuan pusat untuk di sini? Jadi saya kira sekarang ini kalau lihat laporan yang masuk itu seluruh Indonesia sudah merata. Jadi di Kementerian Pertanian ini dibagi semua provinsi. Semua provinsi itu ada satgas tentang pompanisasi. Jadi Sulawesi Tenggara sendiri sudah masuk yang akan dibantukan ini sebesar 620 unit. 620 unit. Sulawesi Tenggara ya. Tapi belum ditahu itu mau kemana arahnya ya? Oh sudah. Berdasarkan usulan masing-masing kabupaten namanya CPCL ya. Jadi kabupaten itu sudah mengidentifikasi ini daerah-daerah kelompok-kelompok tani yang membutuhkan pompanisasi. Jadi ini sekarang sebagian sudah ada yang dapat, ada dalam proses, dan ini kita akan menunggu, dan ini ditarget harus turun semua. Maka ini salah satu yang kita kerjakan selama ini, mengamati dan mengawal sampai di mana pompa ini sampai gitu ya. Jadi kemudian daripada itu, di samping kita mengamati proses tibanya pompa ini, kita juga melihat efek daripada pompa ini kan tujuannya untuk meningkatkan luas areal tanam gitu ya. Jadi produksi tanam. Jadi ini juga kita pantau. Jangan sampai dibagikan pompa tidak dipasang, atau salah penempatan itu kan, atau dibagikan kepada petani yang tidak butuhkan. Nah, ini kita mengawal seperti ini. Dan kalau tiba sebaiknya langsung dipasang. Ya, karena kalau terlambat sedikit pompa ini, kita khawatir nanti musim kemarau yang akan datang ini akan terganggu gitu ya. Jadi ini instruksi langsung dari Pak Menteri. Pompa begitu tiba harus dipasang. Harus dipasang. Ini yang sudah dipasang berapa, Bapak? Yang sudah dipasang itu 75 unit. 75 terbanyak unit. Terbanyak di Kabupaten Konawe. Dan Konawe. Memang lumbung sih. Daerah lumbung ya. Kemudian ada juga di Bombana, ini ada data-datanya, kita ada laporan tiap hari. Iya. Jadi ini yang ada dua ini kalau di pompanisasi ini. Ada namanya 75 unit itu dan refocusing. Kemudian ini akan datang ini 350 unit namanya ABT, anggaran biaya tambahan. Jadi ini yang kita kawal terus. Mudah-mudahan harapan kita kepada petani-petani yang sudah mendapatkan ini supaya segera dimanfaatkan, kemudian dirawat dengan baik. Jangan sampai sudah dikasih tidak dirawat. Ini kan untuk kepentingan juga petani ke depan ini, bukan sekali datang dipakai tapi sepanjang zaman itu. Jangan sampai pikirnya petani, kan tahun depan ada lagi. Ya udah nggak usah dirawat yang ini. Ini yang kita himbauan dari kami. Jadi itulah bagian dari yang kita kerjakan selama ini, pendampingan masalah kegiatan pompanisasi ini. Oke. 70 sudah terpasang, terbanyak di Konawe. 75. Konawe, Konsel,
daerah-daerah yang sudah dilakukan pompanisasi berarti. Ya, Pola Timur rata-rata sudah semua ini. Sudah dapat setiap kabupaten. Hanya memang jumlahnya belum 100% gitu ya. Secara bertahap ya. Secara bertahap akan terus di. Tapi yang perlu kita sampaikan ini bukan jadi kayak obat datang setelah penyakit sembuh gitu ya. Bukan. Ini diupayakan saat ini memang lagi musim-musimnya nih kemarau nih. Jadi dua tadi saya sampaikan tujuannya pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mengantisipasi kekeringan ini. Jadi dua fungsinya nih. Oke. Pak Rahim, dua fungsi nih, meningkatkan produksi, lalu juga tadi yang satunya mengantisipasi kekeringan. Gimana monitoring di lapangan itu Pak Rahim? Berarti targetnya diupayakan harus capai nih ya, bersinergi. Iya harus. Dan ini memang sudah ada target masing-masing kabupaten. Kalau tidak salah kita itu harus bertambah kalau tidak 15.000 Pak Alden ya. Dan 9.000 sekarang itu sudah ada yang tanam sebenarnya. Kenapa ini? Karena ini kita harus meningkatkan luas tanam kita dibandingkan tahun lalu. Jadi PAT ini Pak, ini adalah penambahan luas tanam di luar existing. Yang biasa kita tidak laporkan PAT. Yang tambahan yang tahun lalu tidak tanam atau musim sebelumnya tidak tanam, diusahakan tahun ini tanam. Apa kelemahannya, kekurangannya, misalnya kurang air, kita bantu dan pompa. Mungkin ada juga yang alat olahnya tidak ada, itu ada juga bantuan traktornya. Bantuan traktor untuk wilayah-wilayah untuk membantu mengolah lahan supaya bisa menanam. Karena kan problem petani kita lapangan macam-macam. Ada memang karena ya tidak punya alat olah biayanya, kemudian lahannya lahan kering yang tidak punya sumber air dan sebagainya, bukan dari irigasi. Itulah yang dibantu dengan pompa dengan harapan dia menanam. Kalau dia menanam bisa berproduksi. Kalau berproduksi yang dulunya tidak berproduksi, dia berproduksi berarti ada tambahan produksi kita. Itulah yang kita harapkan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang akibat mungkin bencana dan sebagainya. Nah, itu. Oke. Ya. Gimana, Pak? Ada yang mau ditambahkan? Jadi memang apa yang dikatakan Pak Rahim tadi betul. Jadi sekarang ini dengan ada pompanisasi ini, misalnya ada lahan sawah yang tadinya tidak ditanami, dengan ada bantuan pompanisasi ini bisa ditanami setahun itu namanya dari IP 0 ke IP 1, IP 100 ya. Ada juga mungkin selama ini hanya 1 tahun ditanam. Satu kali setahun. Dengan ada pompanisasi ini bisa 2 kali. 2 atau 3 bahkan. Bahkan ada yang 2 sampai ke 3. Jadi inilah peningkatan yang kedua kalinya, ada dari 0 ke 1. Ini yang namanya peningkatan produksi itu. Mungkin selama ini petani mereka satu kali tanam setahun. Itu saja yang tetapi kalau sudah 2 kalinya ini yang namanya perluasan, penambahan produksi. Nah, ini yang kita laporkan. Ini kan menambah produksi nih. Nah, itu biasanya petani kita tidak melaporkan, sudah ditambah, sudah 2 kali dari pertama, tertambah dapat bantuan pompa, tidak dilaporkan itu kan. Padahalnya ini yang namanya penambahan itu. Jadi ini salah satunya fungsi pompanisasi itu. Jadi tadi ada tanaman-tanaman yang tidak pernah ditanami, dengan adanya pompa mungkin kesulitan air kan. Nah, nanti dengan adanya pompa ini bisa ditanami setahun. Ada yang 1 kali, dengan ada pompa bisa 2 kali. Bahkan saya itulah salah satu. Jadi saya kira memang untuk meningkatkan produksi ini pompa ini sangat mendukung sekali. Boleh ulang tadi Pak, tadi kan 70 sudah terpasang, terus ada berapa ratus tuh yang mau datang? Jadi ini untuk Sulawesi Tenggara ini sesuai data laporan kami terakhir itu ada 620. 620 untuk 2024 ya. Ya 2024. Kemudian yang sudah tiba di titik bagi itu 217. Nah, yang proses pengiriman itu 325. Yang belum terkirim 78. Yang sudah terpasang 75. Belum terpasang 545. Jadi sekitar 88% kita ini belum terpasang. Ini untuk Sulawesi Tenggara. Jadi ini yang kita pantau selama ini. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa terpasang semua gitu ya. Tahun ini bisa terpasang semua dari jumlah 620 untuk bantuan Sulawesi Tenggara. 620. Wow. Pak Rahim, gimana teman-teman monitoringnya nanti ini agar seirama begitu ya tujuannya sampai. Jadi memang kita satu tim dengan BICP. Kemarin baru kita rapat di dinas itu sudah dibagi bahwa sudah ada kabupaten pembina masing-masing. Khususnya BICP itu sudah membagi rata kabupaten ini, untuk ini ada penanggung jawab. Di samping kita dari kementerian langsung ada. Jadi ada penanggung jawab dari kementerian, dari Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil. Dibantu oleh teman-teman dinas kabupaten dan dinas provinsi. Jadi ini memang bekerja bersama ini. Karena kalau ini tidak bisa kita kerja sendiri. Dan kondisi alam, cuaca seperti ini tentu kebersamaan ini yang harus kita ini kan supaya bisa mencapai tujuan bersama. Karena terus terang ini bukan pekerjaan gampang ini. Bukan pekerjaan mudah mencari lokasi sampai ke titik
di desa-desa yang selama ini tidak terjangkau itu harus dijangkau. Kita lihat masalahnya apa, kalau kurang air ya Pak, bantuan pompa dan sebagainya. Karena memang lahan kita ini kan luas Pak. Di 17 kabupaten kota ini sampai ke pelosok-pelosok itu ada saja wilayah yang selama ini mungkin belum terjangkau, dan ternyata potensi itulah yang kita data semua supaya bisa menanam, yang selama ini tidak menanam bisa menanam, dan biasa menanam 1 kali menjadi 2 kali. Nah, sehingga ada penambahan luas tanam kita. Kalau ada penambahan luas tanam, kita berharap ada penambahan luas panen. Iya, hasil produksi. Ya, hasil produksi. Nah, tantangannya kan kalau ditanam kemudian kena kekeringan kan bisa juga tidak panen ini. Nah, inilah yang kita bantu dengan pompa air supaya dia bisa bertahan dan berproduksi seperti itu. Pak Adlan, tapi untuk menentukan misalkan kelompok tani yang ini dapat, kelompok yang ini mungkin tidak, belum atau belum begitu ya. Gimana itu Pak menentukan? Nah, itu berdasarkan usulan dari dinas, dari dinas kabupaten. Iya, namanya CPCL itu ya. Mereka sudah menilai kelompok-kelompok ini yang layak untuk ya. Jadi diharapkan jadi bantuan itu tidak salah sasaran. Jadi sudah ada, kita datanya memang dari bawah gitu ya. Tadi saya perlu tambahkan juga Pak Rahim, memang ini kerja bersama. Ini Satgas Pompanisasi dan Satgas PAT terutama ini melibatkan juga instansi ABRI. Jadi ABRI. Babinsa ini turut serta. Jadi langsung di tingkat kecamatan ini. Sekarang baru saja tadi ada instruksi kita membuat grup WA tingkat kecamatan. Jadi di sana kecamatan di kabupaten itu penyuluhnya, kemudian nanti ada dinas kabupaten, ada Babinsa, kemudian di provinsi ada BCP, ada dinas tanah pangan provinsi, kayak dengan Korem. Tapi itu yang diobrolkan pertanian ya, bukan masalah politik Solo. Pertanian, ya, pasti pertanian. Saya malah penasaran yang begini. Siap. Pompa ini kan maintenance-nya lumayan. Sejauh ini yang saya dengar itu baru di Koltim yang ada programnya listrik masuk sawah itu untuk pompanisasi. Gimana mungkin dari maintenance terus kemudian pengoptimalannya itu gimana yang dimonitor BSIP dulu? Ya, jadi ini ada 2 ini pompanisasi yang bantuan ini. Ada namanya pompanisasi dibantukan dalam bentuk pompanya, dan ada juga namanya IRPON, irigasi pompa. Irigasi pompa ini dalam bentuk finansial langsung ke kelompok tani, mereka mengelola sendiri. Akhirnya bisa dibangunkan itu ini rumah pompa itu. Nah, itu. Kemudian itu yang langsung diserahkan ke kelompok tani. Jadi mereka mengelola, makanya tadi kami menghimbau ini agar dijaga baik-baik ini barang. Jadi kalau Kolaka Timur dan Baru Kolaka sudah masuk tuh. Jadi ada 2, pompanisasi dibantu dalam bentuk pompa dan irigasi pompa dalam bentuk uang. Nah, ini yang irigasi pompa itu jadi dibentuk rumahnya, dia punya tandon apa semua pipanya yang akan mengarah ke sawah. Jadi ada 2 ini. Jadi itu yang sekarang ini itu memang maintenance ya, makanya ini harus melibatkan semua ini. Kadang-kala juga begini di lapangan itu ya. Kalau kita lihat ada beberapa tidak gampang itu masuk di lokasi itu dengan membawa pompa itu kan. Sementara lokasi tempat pemukiman ini kan jauh. Mereka juga kadang-kadang kelompok tani itu kalau kita berpikir harus ngantar, belum ada lagi yang jaga di sana. Ini pompa ini gampang, malam itu kan kalau jauh dengan lokasi rumah selesai. Ya, itu betul. Ini juga kan perlu juga ini diberikan edukasi kepada kelompok tani bagaimana cara mengatasi seperti ini, menjaga itu. Problem lain mungkin memang di operasional pompanya ini memang karena dia butuhkan bahan bakar. Katakanlah kalau solar ini agak sulit ini solar ini. Nah, memang yang disarankan itu di beberapa wilayah Jawa itu adalah listrik masuk sawah. Karena dengan menggunakan tenaga listrik ternyata lebih murah. Lebih murah biaya operasionalnya dibandingkan kita bahan bakar minyak. Nah, ini mungkin memang di Bombaan itu bahkan pompa itu menggunakan gas. Gas tabung gitu. Yang itu swadaya masyarakat itu. Di daerah Rawatu dan sekitarnya itu banyak yang menggunakan gas. Cuma persoalannya adalah keterbatasan gas lagi. Nah, inilah problem-problem yang memang dihadapi oleh petani kita. Jadi tidak mudah menyelesaikan ini semua. Makanya pemerintah tuh betul-betul fokus bagaimana supaya pompa ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa berkontribusi terhadap peningkatan produksi kita. Karena percuma juga misalnya kita bantu kemudian tidak dimanfaatkan. Makanya pengawalan kita sampai bagaimana dia terpasang, bagaimana dia dimanfaatkan. Karena dengan katakanlah CPC-nya sudah tepat, memang pada yang membutuhkan, kalau petani kita ingin berhasil, pasti dia memanfaatkan itu. Karena ini kan mereka dibantu gratis, tinggal dia operasionalnya saja kan, tidak perlu lagi dia beli pompanya dan sebagainya. Nah, itu yang memudahkan mereka lah.
Berarti itu momen betul akan dilihat begitu program ini ya. Bagaimana di lapangan implementasinya ya. Tapi apalagi mungkin yang menjadi catatannya BSIP? Ya, catatan kami itu kemudian ini memang kerjasama itu dibutuhkan di lapangan itu ya. Tidak mudah seperti kata Pak Rahim tadi, untuk daerah-daerah kita di perbatasan kabupaten ini biasa jarang dijangkau. Ya, hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kita kawal. Ada potensi sawah, tetapi mungkin petaninya juga ya belum tentu mau menggarap itu kan. Ada ya, ini semua kerja-kerja kita yang tantangan ke depan. Ada lahan, tetapi kan petani tidak ada. Nah, ada juga kita temukan seperti itu. Ini yang perlu tantangan ke depan, yang perlu kita terus mengedukasi masyarakat petani kita bahwa ini perlu dilakukan. Kalau kita mau betul-betul seperti katakan Pak Ram tadi, ketahanan pangan kita ini, produksi pangan kita akan meningkat itu. Jadi itu jadi banyak ternyata persoalan-persoalan di lapangan yang kita temukan setelah kita adakan kegiatan-kegiatan pengawalan ini. Belum lagi teman-teman di kabupaten yang juga mobilisasinya juga harus dipacu gitu ya. Persamaan persepsi. Jadi ini juga, apalagi kita Sulawesi Tenggara ini kan 17 kabupaten kota, 8 kepulauan, 9 daratan. Kalau daratan kalau belum lagi kalau lokasi di sana sinyal tidak ada, bukan mau melaporkan itu ya. Jadi ini tantangan-tantangan ke depan yang mungkin, tapi pada intinya ini sudah berjalan terus. Kita tetap koordinasi. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan hambatan, jadi menjadi tantangan untuk kita atasi gitu. Okay. Tapi kayaknya untuk menjangkau daratan kepulauan mungkin di provinsi lebih mudah ya Pak Rahim ya. Ya. Makanya kita tetap koordinasi dengan kabupaten kota karena mereka kan garda terdepan. Jadi kita ini memang juga membagi teman-teman wilayah binaan kabupaten ini. Tetapi tetap sama-sama dengan teman-teman di kabupaten dan bahkan kecamatan. Karena ini dari bawah ada dari bawah, kita dari atas seperti ini. Jadi ketemunya di lapangan seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, memang tantangan kita untuk ketahanan pangan sangat berat, Pak. Yang pertama sekarang itu alih fungsi lahan. Oke, itu klasik sih memang. Klasik. Kemudian petani kita beralih menjadi penambang. Ya. Nah, kekurangan. Berikutnya umur petani kita kan rata-rata sekarang ya tua. Regenerasi yang terhambat. Saya ingat sih program Menteri yang Petani Milenial, tapi sebentar kita sebentar. Lanjut dulu Pak Rahim. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk menjangkau wilayah kabupaten kota ini memang kita juga sudah membagi teman-teman di provinsi binaannya ini untuk ini kabupaten ini, dan itu bahkan sekarang tiap hari itu ada laporan LTT Pak. Itu dari kabupaten itu dia teruskan ke pusat. Di samping laporan LTT, laporan yang lainnya itu semuanya sekarang di samping melalui WA dan sebagainya itu terpantau terus. Dan rapat dengan pusat juga itu hampir setiap hari juga. Bahkan malam Pak, malam juga itu kadang-kadang semua melaporkan bagaimana kondisi terkini, karena ini kan dipantau terus oleh Menteri. Perkembangannya ini bahkan setiap hari kita grup itu ada grup pompanisasi itu. Dipompa terus pokoknya. Pompa pokoknya tidak ada hentinya. Inilah ya. Karena memang kondisi kita kalau tidak ini terjadi, kita darurat pangan Pak. Darurat pangan. Baik. Saya pernah dalam satu forum juga memang Pak Menteri gitu, dan memang pompanisasi pupuk dengan jumlah triliunan waktu itu menjadi satu primadona gitu ya kan. Oke, kita anggap mungkin pompanisasi ini sebagai konteks solusi salah satunya di saat musim. Apakah juga disasar mungkin tanaman-tanaman hortikultura, perkebunan? Karena itu juga kadang menjadi sumbangsi inflasi mungkin. Parah ya. Ya, kalau itu pasti. Cuma memang karena kita fokus ke pangan dulu saat ini, maka fokus pemerintah itu ke pangan dulu. Pangan karena ini masalah perut kan. Mungkin kalau horti juga penyumbang inflasi, terutama mungkin di sayur-sayur seperti bawang, kemudian macam-macam itu penyebab cabai dan sebagainya. Tetapi itu ternyata dia artinya lebih fleksibel lah dibandingkan dengan pangan ini. Nah, kenapa? Fleksibel dalam artian bahwa dia sangat terpengaruh dari cuaca, tetapi dia lebih tahan lah dibandingkan dengan kalau tanaman padi kan memang kebutuhan airnya lebih besar dibandingkan dengan tanaman horti lainnya. Sehingga perhatian memang ke padi ini. Di samping dia sebagai komoditas strategis, kadang-kadang komoditas politis juga, komoditas keamanan juga Pak. Kalau perut tapi kayaknya belakangan lebih ke komoditas politik. Itu deh. Kira-kira seperti itu. Gimana Pak Anas? Jadi mungkin ada saya tambah, mungkin tadi kita lupa juga ketahanan pangan ini, tidak lupa juga dari protein. Kita sekarang juga ada juga ini sejenis pompanisasi ini. Namanya Satgas ini, Satgas untuk terpenuhnya ini apa itu
makan gratis ini. Oke. Jadi ada susu, daging, telur, dan ayam. Oke. Nah, ini juga kita laporkan perkembangan tiap hari ini. Berarti itu dimonitoring juga ya? Iya, ini monitoring juga. Peternakannya. Ya, peternakan. Sekarang dalam posisi kita mengidentifikasi wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara ini yang punya potensi untuk tempat pemeliharaan penggempungan sapi. Ya. Kemudian Tapi itu di luar dari yang sudah ada atau yang ada yang dioptimalkan atau gimana? Iya, ada yang dioptimalkan, ada juga penambahan baru. Ya, dan dalam rangka mendukung program presiden yang baru ini makan gratis itu. Mumpung sudah ada badan yang urus langsung. Ya, itu. jadi ada tadi itu Satgas itu. Targetnya 1 juta ya, Ya. Melesat 1 juta ekor sapi ini. 1 juta ekor atau 1 juta ton daging ini? 1 juta ekor sapi. Oke. Nah, targetnya untuk ini juga dipantau tiap hari laporannya ini. Sudah berapa potensi yang ada di kabupaten, laporkan tiap hari. Gimana di Sultra? Gimana Sultra? Ya, Sultra alhamdulillah lancar ini laporannya. Sekarang kan masih proses terus identifikasi yang mudah-mudahan ini belum ada keluhan di Sultra ini ya. Jadi masuk laporannya ada gitulah. Ya, potensi Sultra ini untuk mengembangkan 4 itu, telur, daging, kemudian apa tadi? Telur, daging, susu, dan ayam itu ya kita di Sultra ada. Oke. Anggaplah itu sebagai lahan politisasi yang tadi ya. Tapi Pak Rahim, dengan juga Pak Adlan. Tadi juga kita sempat singgung gitu, ketahanan pangan. Salah satunya sih kan dengan disertifikasi, ya, penganeka-ragaman itu ya kan. Sebenarnya ini potensi yang paling besar. Iya, karena itu kan kita, bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama sebenarnya. Gimana Pak Rahim? Ya, kita ini Sulawesi Tenggara perlu bersyukur bahwa pangan kita itu bukan hanya beras sebenarnya. Ya. Ada ubi kayu, ada ubi jalar, ada jagung, ada sagu. Dan ini semua masuk bisa menjadi pengganti beras, dan itu kalau ini dimanfaatkan dengan baik kan bisa mengurangi konsumsi beras kita. Karena memang sebenarnya kita ini masyarakat kita dulu kan sebenarnya wilayah kepulauan itu dengan ubi kayu mereka bisa hidup. Ya. Kita di sini sebagian dengan sagu juga mereka bisa. Ya. Cuma karena belakangan ini kan kita semua lari ke beras semua. Lari ke beras. Nah, kenapa sekarang stigmanya kalau belum kena nasi itu kayak belum makan gitu? Ya, itu dia. Dulu itu kan dia. hanya kasuami dan tayanamnya itu selesai itu. Ya, selesai. Jagung di Muna itu sudah orang sudah kenyang. Padahal sebenarnya kan untuk kenyang itu tidak harus beras. Nah, banyak sumber-sumber karbo yang lain yang bisa kita manfaatkan, bahkan sukun, talas itu bagian dari pangan yang bisa pangan-pangan lokal yang bisa menjadi substitusi lah. Di saat katakanlah beras tidak ada, ini bisa menjadi salah satu alternatif pangan kita. Oke. Nah, itu diversifikasi salah satu yang harus kita terus kembangkan lah, supaya masyarakat kita tidak fokus ke beras. Nah, itu kira-kira. Ini mungkin kayak pandangan lah begitu ya, Pak Adlan ya. Bahwa ini hanya saya teruskan begitu kayak meme begitu, bahwa mungkin karena padi terlalu dianak-emaskan gitu ya, sampai lupa lah disertifikasi makan pisang, makan ubi dan akan berhasil. Pandangannya Pak. Ya, mungkin bisa juga jadi pandangan masyarakat kita, kalau belum makan beras belum makan gitu ya. Jadi itu kita sudah dimanja itu ya. Jadi kita sudah dimanja gitu ya. Anak-anak sekarang sudah dimanja. Padahal kalau kita lihat itu makanan-makanan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara ini gizinya juga cukup. Malah konon kabarnya itu kalau makan jagung yang produk lokal dulu itu bisa tahan lapar orang itu ya. Nah, kenapa itu tidak dipertahankan? Malah sekarang habis seperti para kata. Sekarang ini sudah terkikis itu pangan-pangan lokal itu ya. Sagu apa semua ini kan sebenarnya termasuk juga bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk bahkan untuk mengantisipasi kekeringan juga. Ini sebenarnya kita dianjurkan untuk diversifikasi tanaman ini. Iya, betul. Tidak kalau satu gagal semua, makanya disertifikasi itu mereka ragam untuk mengantisipasi kegagalan kalau satu varietas, satu macam tanaman. Ini dianjurkan juga ini untuk mengantisipasi kekeringan di masa yang Tapi itu kayak second option mungkin ya di lapangan. Iya, seperti itu sih. Oke, pendengar nanti bisa ikut ngobrol bersama kita, silakan nanti 0401 3124 008 atau WhatsApp kami di 0812 44 939 234. Saya bersama dengan Pak Abdul Rahim, fungsional PDPT Ahli Madya di Tanah Sultra, juga Pak Adlan dari Ketua Tim Kerja Diseminasi BSIP Sulawesi Tenggara. Saya mau ke Pak Rahim lagi. Pak Rahim, ya, Pak. Apa sih tantangannya? Kenapa penganekaragaman di lapangan terlihat kayak agak? Ini teman-teman akademisi ya, betul. dari UMW bilangnya agak kendor sih katanya. Memang mungkin juga faktor budaya, dan mungkin budaya kita kan, masyarakat kita sekarang sangat melihat dengan era informasi lah Pak. Apa yang kadang-kadang populer di media sosial semua perlu ikut.
katakanlah populer di fast food dan sebagainya, semua padahal itu sebenarnya makanan tidak sehat kan. Nah, kita melupakan budaya orang tua kita memakan makanan sebenarnya makanan yang organik itu. Yang diproduksi tanpa bahan beracun dan aman untuk dikonsumsi. Nah, kita sekarang ini ya itulah mungkin pengaruh budaya juga, lifestyle ya, gaya hidup dan sebagainya, itu juga salah satu mungkin pengaruhi sehingga kadang-kadang ya jangankan pangan yang lain, anak-anak kita sekarang kan biasanya malas makan sayur. ya. Itu kan mungkin bagian budaya yang ini ya. Yang era sekarang ini lagi seperti itu masalahnya. Mungkin memang yang perlu ada literasi kita bersama bagaimana mengkampanyekan penganeka-ragaman pangan ini sehingga ya melalui media-media mainstream lah, supaya bisa juga mungkin anak-anak muda kita bisa memahami bahwa makan itu tidak harus dengan beras, kenyang itu tidak harus dengan beras. Ya, kira-kira seperti itu. Yang perlu upaya bersama lah kita semua. Tapi anehnya begitu ya Pak Rahim, kalau pandangan saya, justru saya lihat yang penganeka-ragaman yang betul-betul itu justru di kalangan elit-elit begitu, pejabat, pemerintah. Itu kadang saya temu makannya tuh pepaya direbus campur garam. Yang gitu-gitu aja kelor gitu ya kan. Kalau ditinggal lain kayak disertifikasi agak gimana gitu ya. Mungkin itu karena kesadaran. Kesadaran dia bagaimana memahami hidup sehat kan. Biasanya teman-teman kita yang elit itu sudah punya pengalaman, punya cerita, punya melihat orang lain ya. Itu menjadi pelajaran. Kita juga macam kita yang sudah umur begini kan sudah mulai mengurangi konsumsi beras, mungkin beralih ke mungkin banyak ubi diganti dengan ubi, apalagi ubi ungu dan sebagainya. Ternyata ini kayak karbo dan juga vitamin lain yang mungkin tidak ada di beras. Nah, ini yang kita tidak paham. Nah, mungkin literasi kita, pendidikan dan sebagainya perlu kampanyekan lebih intens lah tentang ini. Tapi ini saya teruskan pendapat teman-teman akademisi ya. Betul. Selain memang kurang dikampanyekan, kita belum punya trademark untuk membudidayakan komoditi ini begitu, dalam jumlah ya taruhlah bisa menjaga pangsa regional lah begitu. Gimana Pak Rahim? Dan memang kenapa ini kalau saya melihat kenapa ini berawal sebenarnya dari revolusi hijau kita pada saat tahun 70-an 80 kan betul-betul kita mengembangkan padi secara luas-luas besar-besaran kan, sehingga komoditas ini sekarang akan tertinggal. Itu kan waktu itu kita swasembada saat itu, tapi ternyata pengembangan komoditas lain yang bisa menjadi alternatif tidak dipikirkan secara matang. Nah, sampai sekarang ya kita karena sudah terlanjur masyarakat kita semua ke beras, ya mau tidak mau kita harus memenuhi kebutuhan beras ini. Ya, tinggal mungkin bagaimana penyadaran supaya konsumsi beras ini bisa kita kurangi. Contoh kita di Sulawesi Tenggara ini Pak, konsumsi beras kita per kapita masih sangat tinggi. Masih 104 kilo per kapita per tahun. Sementara secara nasional hanya 84. Jadi kita Sulawesi Tenggara ini konsumsi beras kita lumayan tinggi. Nah, kalau konsumsi beras ini kita bisa kurangi, ini kan bisa menambah surplus kita. Katakanlah jangan kurang 2 kilo 3 kilo saja per orang per tahun. Dari 104 menjadi 100. Itu bayangkan kalau 4 kilo dikali 2,6 juta berapa? Banyak banyak Pak. Nah, itu kan artinya untuk swasembada, untuk ketahanan pangan itu memang salah satunya itu. Ya, kita harus bisa mungkin sedikit demi sedikit mengurangi konsumsi beras kita, menambah konsumsi non beras kita yang lainnya seperti ubi, jagung dan sebagainya. Mungkin kalau Pak Rahim dari sudut pandang teman di istana kayak gitu ya. Adlan. Iya. Apa ya, swasembada itu memang sudah cukup lama sih. Rasanya sekarang apa itu kayak asing kita dengar namanya swasembada gitu ya. Tapi saya kan Pak Menteri kan arahnya mau ke situ. Kan? Melalui BSIP gimana menjaga itu? Ya, itulah salah satunya yang kemarin termasuk program-program Pak Menteri yang sekarang ini itu arahnya ke sana semua. Jadi harapan kita kejayaan kita swasembada pangan itu kembali lagi sekarang ini. Beliau Pak Menteri optimis kalau program-program ini sesuai dengan target. Ya, target ini bisa terpenuhi, kita bisa swasembada pangan. Tidak tunggu 2045, tapi sebelum itu kita mungkin itu ya Indonesia Emas itu tidak sampai itu. Makanya beliau ini konsen sekali di swasembada pangan ini untuk mengembalikan kejayaan kita. Tahun 1984 kita pernah dulu swasembada pangan sampai dapat penghargaan di FAO ya, sekarang ini mungkin saatnya ini. Ini harapan Pak Menteri ini. Jadi kita sebagai orang yang di lapangan yang ditugasi ya kita mau tidak mau juga harus lebih. Selain pompanisasi berarti apa yang diupayakan untuk swasembada kita?
swasembada tadi itu. Ya. Jadi tadi pompanisasi ini kan sebenarnya hanya untuk menambah areal tanam. Sebenarnya selama ini sudah ada juga namanya tadi yang supaya LTT. Itu rutinitas kita punya produksi padi itu yang ada LTT itu. LTT apa? Luas tambah tanam. Jadi luas tambah tanam. Ini padi reguler yang sudah jalan selama ini. Itu ada. Nah, sekarang Pak Menteri ini membuat program baru di luar LTT, namanya PAT ini, perluasan areal tanam. Nah, ini juga salah satu program andalan beliau untuk swasembada pangan itu. Jadi kan orang dikira PAT ini tidak, sudah ada LTT selama ini. Laporan ini tiap sudah jalan ini. Nah, beliau membuat program baru di luar itu. Jadi kita melaporkan PAT ini bukan yang sudah padi yang ada itu, yang sudah irigasi itu bukan, tetapi yang padi yang baru ada. Bahkan beliau sekarang ada program cetak sawah. Setiap tahun itu 3 juta, 1 juta. Untuk provinsi kita atau untuk semua? Nasional. 3 juta. Jadi sekarang sudah ada diminta kabupaten untuk mengusulkan lokasi-lokasi untuk cetak sawah baru. Termasuk orangnya? Orang yang mau kelola? Iya, orang kelola nanti dipikir kamu gini. Karena itu juga kemarin. Jadi beberapa kita identifikasi beberapa kabupaten ada lokasi, tetapi orangnya belum ada. Tapi kita optimis. Kalau orang itu kan, kalau sawah sudah datang, orang dari manapun juga mau itu kan? Itu jadi. Walaupun kalau orangnya sudah datang, biasa ada masalah baru, masalah kepemilikan lahan. Biasa lah. Ada penelpon kita Pak, kita coba terima aja ngobrol ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan Pak siapa di mana ini Pak? Dengan siapa Pak? Pak siapa Pak Albert? Pak Albert di Bau-Bau. Oke, apa yang ingin mau didiskusikan, Pak Albert? Mohon maaf, Pak Albert belum kita dengar jelas tadi. Coba diulangi lagi, Pak Albert. Boleh sekali lagi Pak Albert, saya belum dengar jelas ini. Halo Pak Albert? Pak Albert? Iya, oke, saya sudah dengar sekarang. Gimana? Orang kebanyakan mau jadi pedagang. Kebanyakan mau jadi pedagang daripada jadi petani, begitu maksudnya? Petani katanya banyak kotor-kotornya atau banyak main busuk-busuknya katanya. Kotor apa nih yang dimaksud kotor karena kerja di tanah gitu ya? Bukan yang kotor-kotor gitu ya? Sudah mau kena matahari lagi. Oh iya, kotor karena pekerjaan fisik ya. Oke. Makasih ya Pak Albert ya. Ya, terima kasih. Oke, Pak Albert di Bau-Bau. Sebenarnya memang saya juga mau ajak diskusi isu ini ya, termasuk petani milenial itu kan. Karena masalah kecenderungan data regenerasi petani yang gitu. Bolehlah sekalian kita tanggapi. Pak Rahim dulu deh kayaknya. Ya, jadi memang ini stigma sebenarnya, stigma. Dan sekarang diatasi dengan modernisasi lah. Sekarang itu sudah tidak sama dulu. Mungkin cangkul sekarang petani sekarang sudah jarang kenal lah. Cangkul karena sudah ada traktor, sudah ada alat panen, sudah ada alat tanam dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya salah satu usaha pemerintah untuk menarik generasi muda kita untuk bertani dengan ada modernisasi pertanian. Kemudian penggunaan teknologi di pertanian sekarang sudah sangat maju, bahkan dengan katakanlah sistem pengairan bisa dengan pakai HP saja kita atur bagaimana mengairi lahan kita, terutama untuk di taman-taman horti ya. Nah, ini sebenarnya stigma yang perlu kita rubah. Kemudian yang perlu dibangun adalah stigma bahwa petani itu adalah pahlawan. Coba bayangkan kalau tidak ada petani, kita mau makan apa, ya kan? Dan walaupun secara fisik kadang-kadang kita melihat memang itu kotor, tetapi itu ya secara untuk mencari nafkah itu nafkah yang paling halal. Karena ya dengan keringat, dengan berbagai macam tenaga dan sebagainya, dan kalau kita usaha dengan maksimal dengan menggunakan teknologi itu sangat menguntungkan. Bahkan sudah banyak petani-petani milenial yang membuktikan, bahkan ada yang berhenti bekerja dari bank menjadi petani, tapi petani milenial yang mengusahakan dengan teknologi. Nah, ini mungkin yang stigma ini yang perlu kita perbaiki sehingga generasi milenial kita itu tertarik untuk berusaha di bidang pertanian. Di pertanian sangat luas, bukan hanya di sawah. Jadi pertanian hortikultur bahkan sekarang dengan rumah kaca dan sebagainya itu bisa
menjadi sumber pendapatan yang sangat-sangat baik bagi masyarakat kita. Nah, kira-kira seperti itu. Saya juga pernah dengar isu ini sih. Ya, Memang. Bahkan ada yang menyuarakan langsung, mungkin karena dari aspek income sih, Ya, pendapatan juga Ya, yang kadang dirasa. betul-betul. Tapi mungkin itu agak dalam ya kalau kita mau bahas sampai ke situ ya. Agak dalam. Oke, saya ke Pak Adlan lagi kalau begitu Ya, Pak Adlan. Perluasan kalau sudah dilakukan, lalu yang mau mengolah lahan itu gimana? Apa masih kayak metode zaman Soeharto dulu begitu? tidak. Transmigrasi. Iya. Iya. Jadi saya kira benar tadi Pak Rahim bahwa sekarang ini sudah diarahkan ke mekanisasi pertanian modern. Ya, ini juga sebenarnya untuk menggugah para petani-petani milenial bahwa konotasinya petani itu penuh lumpur, kemudian harus panas-panas. Sekarang sedikit demi sedikit sudah berubah. Kita sekarang pertanian modern itu misalnya mau menanam, sudah ada dia punya alat Mesin tanam, mesin tanam, sekali jalan itu sudah jalan. Kemudian untuk panen juga sudah pakai combine, tidak lagi panas-panas. Kalau dulu panen itu harus 8-10 orang itu pakai arit. Nah sekarang pakai combine 2-3 orang sudah langsung di karung Pak. Terima karung ya? Iya langsung di karung. Gabahnya sudah masuk gabah. Jadi gitu. Kemudian juga seperti irigasi. Kalau dulu kan harus nyiram itu, nyiram ini sekarang tidak ada irigasi pakai Android, pakai itu sekarang sudah bisa kita pantau dari rumah. Kita di rumah tidak kehujanan, air itu bisa kita pantau itu. Jadi diarahkan ke situlah sekarang karena memang juga untuk mengurangi tenaga kerja. Jadi itu juga petani-petani kita diharapkan petani-petani milenial tidak lagi konotasi tadi itu. Wah, buat apa saya bertani kotor itu kan. Nah, sekarang petani sudah ya itu. Jadi salah satunya seperti itu mungkin. Ya. Kapan ya petani kita manfaatkan Android gitu ya? Iya, betul. Sejauh ini sih dimanfaatkan Pak, tapi jujur dimanfaatkan main Facebook aja Pak. Gimana Pak? Ya, betul. Jadi memang petani kita terutama mungkin di tingkat pendidikan Pak. Jadi petani kita ini kan boleh dikata 65% itu berumur 40 tahun ke atas. Berapa? 65%? 65% itu Sultra ini? Ya, Sultra. Bahkan nasional juga seperti itu. Nah, mereka ini kan rata-rata dengan pendidikan dasar Pak. Tentu melek teknologi masih jauh. Nah, makanya kita sangat berharap generasi milenial ini yang melek teknologi, yang mungkin tingkat pendidikannya lebih bagus bisa mengolah lahan kita ini. Nah, dengan menggunakan teknologi tentu diharapkan lebih mudah, bisa menghasilkan lebih banyak, bisa mengolah lahan lebih luas dan sebagainya. Tentu kalau mengolah lahan lebih luas ini juga bisa memberikan pendapatan lebih banyak. Nah, memang problem kita sekarang di Indonesia ini adalah masih terlalu tinggi petani gurem kita. Petani yang menguasai lahan di bawah 0,5 hektar. Itu dianggap itu boleh dikata hasil sensus pertanian terbaru itu memang masih sangat tinggi. Kenapa? Karena sistem lahan kita kan sistem pewarisan. Kalau bapak kita punya lahan 1 hektar, anaknya 2, Martana itu nggak bagi setengah-setengah dan seterusnya kan seperti itu. Belum kalau bapaknya masih hidup mungkin jadi bagi 3 dulu ya. Bagi 3 dulu, sabar dulu. Nah, makanya usaha tadi itu salah satunya bagaimana kita mencetak sawah baru. Itu bisa menambah luasan kita. Mungkin petani ya kalau itu bukan pemilikannya mungkin 1 orang 2 hektar, 3 hektar seperti itu. Karena memang bertani kalau mengolah hanya di bawah 0,5 hektar dengan produksi 5 ton itu masih jalan di tempat. Tapi kalau kayak perluasan yang 0,5 hektar itu dinaikkan 1 hektar atau 1,5 hektar, itu apa statusnya? Kayak diberikan gitu ya, hibah gitu, pinjam atau gimana? Banyak ini kan kalau cetak sawah baru kan biasanya sudah ada lahan pemiliknya di situ, tinggal dicetakkan kan seperti itu. Ataukah mungkin kalau lahan pemerintah mungkin sistemnya diberikan ke petani sekarang situ yang ada di situ. Karena memang sistem pemilikan lahan kita memang harus ada perbaikan lah, mungkin dengan reforma agraria. Dan ini agak panjang ini memang ya. Tapi umumnya kayak gitu ya. Mungkin mentok-mentoknya dipinjamkan. Iya. Pinjam pakai kan seperti itu. Soalnya rawan Pak, kalau sertifikatnya di petani, wah kelar itu selesai. Iya. Gimana? Pak Adlan mungkin ada yang utamakan. Jadi betul. Jadi mengenai lahan itu ada juga ini di PAT ini satu juga namanya padi gogo. Iya. Padi gogo itu ada. Ini nggak perlu irigasi nih. Iya. Ini juga salah satu bagian dari perluasan program Pak Menteri tadi, program Kementerian Pertanian. PAT itu adalah padi gogo. Padi gogo itu adalah tanaman-tanaman padi yang jadi sisipkan di tanaman-tanaman perkebunan. Kelapa sawit, kemudian kelapa itu. Ini padi gogo juga ini. Kita dianjurkan untuk menghimbau masyarakat
untuk menanam padi gogo ini. Ya itu salah satunya tadi. Iya. Tapi kepada masyarakat diberikan begitu ya, mungkin bibitnya. Oh iya, dibantu, diberi di sport dia punya bibit. Juga. Jangan bibitnya yang khusus padi gogo gitu kan. Karena bukan padi di sawah. Kalau padi sawah kan tidak mungkin ditanam di padi gogo, jadi nah, sudah. Tapi saya pernah di Abuki loh gitu. Di sawah beras merah gitu. Oh iya, kalau itu kan ada juga varietas sawah beras merah ada. Dan memang di samping PAT kita kan ada program pembantu bantuan benih, Pak. Kita bantuan benih kita ada benih padi, benih jagung. Tahun ini lebih 10.000 hektar. Jagung sudah 8.000 hektar yang kita bantu. Itu semua dalam rangka memang meningkatkan produksi dan produktivitas kita. PAT kita ini sebenarnya program khusus ini, Pak. Satgas khusus karena kondisi bagaimana kita betul-betul memanfaatkan lahan yang ada supaya tidak tertanami lah. Jangan sampai jadi lahan kosong, menganggur dan tidak berproduksi. Nah itu. Jadi kita dorong semua lahan-lahan yang bisa ditanami, kita tanami. Ya, itu kira-kira seperti itu. Oke. Kita sudah mau ada di penghujung ya. Dari tadi kita baru sedikit menyinggung tentang salah satu program unggulan petani milenial itu ya. Saya ingat mungkin di wilayah Sumatera ya pada waktu itu tentang yang namanya petani milenial ini. Untuk mewujudkan itu di Sultra itu gimana, Pak? Ya. Pak Don. Jadi kita di Kementerian Pertanian ada program juga itu pembinaan petani milenial. Jadi beberapa tahun yang lalu kita sudah membina ada di Konawe Selatan petani-petani milenial. Yang milenialnya usia berapa dulu, Pak? Ya usia di bawah 40 tahun lah. Jangan sampai usianya di atas 40 hanya jiwanya yang muda gitu ya. Kita Pak, ada duta petani milenial. Yang di konsel itu? Ya, di Sulawesi Tenggara itu sudah 17 orang. 17 orang sudah ada. Coba lanjut dulu Pak, yang tadi yang di konsel. Jadi di konsel ini sudah ada suatu kawasan itu yang dikelola oleh petani milenial. Dan itu mereka setelah kita amati ya mereka semangat petani masih muda mau konsen terhadap dunia pertanian terutama di bidang hortikultura itu, wah mereka semangat sekali itu. Jadi mereka banyak mengedrop untuk kebutuhan pasar di Kota Kendari ini. Terus yang jadi perannya hadirnya pemerintah ini di apanya? Di bagaimana? Ya mereka di pembinaannya dan sporting sarana prasarananya itu kan. Jadi mereka itu dikasih dan juga mereka diberikan pengembangan SDM mereka ditingkatkan. Jadi mereka ada juga mungkin yang perlu ditingkatkan SDM sebelum terjun di situ. Tidak hanya semangat gitu ya, tetapi juga budidaya teknis pertanian juga harus diajarkan. Disitulah mungkin pemerintah harus termasuk teknologinya mungkin diberikan. Iya, di situ pelatihan teknologi dan juga mungkin bantuan pasar ya, pemasaran. Jangan sampai ini mereka sudah semangat tidak ada pasarnya gitu kan. Ya, mati dalam jadi. Ya itu. Ya betul. Jadi kebetulan kemarin kami juga pernah diskusi di TPR tentang petani milenial ini dan itu ada petani milenial di Honda yang mengelola pertanaman jambu kristal, kemudian pepaya California itu salah satu yang cukup berhasil dan dia dulu sebenarnya guru, beralih dari guru ke petani karena dia lihat potensi dan dia kebetulan pernah ke Malaysia, di sana Malaysia dia banding ternyata bisa, dia kembali ke sini dan berhasil sebagai petani. Itu baru salah satu contoh. Ada lagi mengelola peternakan, ada petani sawah kita di Konda juga, itu dia bisa menanam 3 kali satu musim. Dan itu memang petani-petani muda yang punya semangat dan dilatih oleh kita memberikan bahkan dengan studi-studi banding ke petani-petani milenial lain di Jawa yang berhasil dan itu bisa menjadi contoh bagi mereka. Nah ini usaha-usaha pemerintah untuk bagaimana membangkitkan usaha-usaha semangat daripada petani kita yang milenial itu bertani. Ya, seperti itu. Oke. Ada target juga kita mungkin Pak Rahim tahun ini bagaimana penambahan dari klaster milenial gitu? Ya ini memang jadi target kita, tetap ada target, cuma memang karena fokus anggaran kita sekarang lari ke PAT, jadi perluasan itu diproduksi mungkin tetap ada target tapi mungkin porsinya yang agak turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit, kami juga di BCP ini kebetulan ada kegiatan yang dibantu oleh Bank Dunia namanya iCare itu ya. iCare itu khusus di Kolaka Timur. Itu salah satu persyaratan bantuannya itu harus melibatkan sekian persen petani milenial. Nah, jadi itu konsepnya seperti itu. Petani milenial harus ada di situ. Jadi ada kita punya kegiatan itu di Kolaka Timur. Setiap kali pertemuan harus ada petani milenialnya syaratnya. Nah, itu dari sudah Bank Dunia menentukan seperti itu. Kelihatannya petani milenial ini bukan saja di secara nasional tapi sudah internasional juga mensyaratkan menyoroti betul. Harus keterbitan petani milenial. Sebab kalau dengan klasifikasi yang seperti Pak Rahim bilang dari usia 40, 10, 15 ya
atau 2 periode kepemimpinan ini nanti selesai ini. Ya. Tidak ada yang bertani. Sementara penduduk kita kan masih bertambah, kebutuhan pangan makin meningkat. Nah ini memang harus betul-betul. Jadi ya perluasan areal, peningkatan produktivitas ini salah satunya. Nggak bisa kita tawar-tawar ini. Sebenarnya ada satu isu yang kritis juga sih, tapi karena di penghujung singkat aja mungkin. Saya ke Pak Padlan. Padlan, perluasan, tapi biasa itu bentrok sama mungkin kayak deforestasi yang peruntukan lain gitu. Iya. Itu suatu tantangan itu gimana potretnya? Jadi ini memang kemarin juga ada beberapa kabupaten yang menyampaikan itu. Ini misalnya ada aturannya, jadi ada regulasinya, jadi diatur antar lembaga gitu ya. Jangan sampai terjadi benturan kepentingan. Seperti kehutanan ada kawasan-kawasan tertentu yang memang sudah tidak boleh sama sekali. Ya, itu. Tapi kan Presiden waktu di Jateng bilangnya kalau mau dipakai tanam, ya kan. Tapi dia ada memang tidak mesti semuanya karena sudah ada aturan-aturan itu. Sebenarnya ada undang-undangnya. Undang-undang kawasan. Ya, Undang-Undang nomor 9 tahun 2000 berapa itu? 2009 ya, nomor 14 2009 tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Nah, itu sebenarnya kewajiban pemerintah kabupaten kota untuk memperdakan lahan-lahan mana yang diperuntukkan untuk pertanian pangan. Ada lahan pangannya, ada cadangannya. Dan ini harus dengan petanya, peta digitalnya. Jadi dia bisa disandingkan dengan peta penggunaan lahan yang lain. Misalnya peta hutan, peta pemukiman dan sebagainya. Dan ini kalau ini lahan ini dialihfungsikan itu ada hukumannya, ada syaratnya. Harus mengganti 2 kali lipat lahan yang mau dipakai. 2 kali lipat kalau ada lahan biasa, 3 kali lipat kalau irigasi. Nah ini sebenarnya yang kita problem sekarang baru 8 kabupaten kota yang sudah menerbitkan perda ini. Dan kita di Perda Provinsi sudah ada tentang itu. Cuma memang yang perlu itu pengawasannya sebenarnya. Sebenarnya ini menarik. Ini panjang sih kalau kita mau. 5 hari pun tidak kelar ya. Kalau kita mau ngobrol tentang ini ya. Belum lagi contoh konkretnya di Sultra. Iya betul. Tapi kita sudah di penghujung begitu ya kan. Sebagai penutup juga ini begitu ya kan. Singgung mungkin Pak Adlan. Pupuk biasanya jadi primadona. Kita ingat mungkin Pak Adlan juga pasti mungkin dengar gitu ya kan petani 3-4 tahun belakangan SP36, urea, SPK selanjutnya selalu ngakunya kurang gitu di lapangan kan. Baru-baru ini kan pemerintah bilang stoknya ditambah gitu ya kan. Apakah itu kemudian nanti akan merata mungkin untuk pembagian agar tidak memunculkan suara lagi mungkin di tingkat petani kelangkaan? Ya, jadi memang ini dari dulu masalah pupuk ini. Ya diharapkan itu memang petani-petani itu bisa mendapatkan sesuai kebutuhannya. Tetapi kalau memang belum bisa, ini kita sekarang ada program pupuk organik. Nah, ini. Jadi petani-petani kita mendorong petani-petani untuk menggunakan pupuk organik untuk mengatasi pupuk-pupuk yang langka ini. Nah, ini sudah ada beberapa kelompok-kelompok tani yang menggerakkan pupuk organik ini. Banyak potensi pupuk organik sebenarnya di daerah kita nih. Nah, itu salah satu solusinya. Kita berikan pembelajaran, edukasi kepada petani kita untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Kita manfaatkan sumber-sumber pupuk organik yang ada di sekitar kita. Jadi itu saya kira untuk solusi sementara gitu kan. Kalau kita mengharapkan pupuk-pupuk yang ini kan mungkin bisa kita tidak tanam itu kan. Padahal kita harus menanam ini persoalannya. Jadi kita biasa mengedukasi petani itu yang memanfaatkan pupuk organik ini yang untuk mengatasi ini kan. Sampai tidak dipupuk juga sama sekali. Wah, ini gagal panen karena tidak dipupuk kan. Tidak ada sementara sekeliling kita ini kan banyak sebenarnya sumber-sumber pupuk organik yang bisa dimanfaatkan. Oke, sebagai closing ya. Satu lagi tambah kalau begitu, untuk bisa dapat porsi PAT itu perluasan areal tanah harus gimana sih mungkin di tingkat petani? PAT itu? Iya, untuk bisa mendapatkan program seperti itu. Itu langsung di dinas. Di dinas masing-masing. Ya, dinas kabupaten lewat lewat penyuluhnya mendata, melapor ke dinas, nanti diusulkan ke pusat bahwa ini membutuhkan pompanisasi, membutuhkan sarana prasarana, itu sudah membutuhkan benih. Jadi ada kalau di kabupaten sudah ada lewat aplikasi. Jadi tidak lagi surat-surat itu lewat aplikasi mengisi. Misalnya sudah kebaca, butuh sekian. Seperti pompanisasi ini kita hanya mengisi namanya aplikasi Intip. Intip itu kabupaten kita kadang-kadang kita tidak tahu ini. Emang diintip gitu kan. Kita tidak tahu ini yang di sini. Ternyata mereka sudah mengisi sampai hari ini, detik ini berapa menit ini sudah sampai di sana. Jadi ini ini salah satu oleh penyuluhnya ya. Ya, penyuluh dinas mengusul ke provinsi langsung ke pusat. Biasa juga langsung ke pusat dari kabupatennya. Iya. Jadi itu. Tapi tidak ada persyaratan bagi para petani? Tidak. Pokoknya ada yang penting itu kalau bantuan ini kan sudah ada persyaratan baku itu ya. Mereka harus betul-betul kelompok tani yang sudah tercatat di kabupaten, sudah
Jadi tidak lagi kelompok-kelompok jadian itu tadi sudah ada persyaratan. Itu kejadian berpuluh-puluh tahun lalu ya. Sudah ada persyaratan. Sekarang ketat, sekarang sudah ada. Sudah tidak mungkin lagi hal-hal begitu terjadi. Oke, baiklah. Terakhir kalau gitu untuk menutup, Pak Rahim, di pundak Pak Rahim nih sama teman-teman semua ada sinergi yang harus kita bangun menjaga ketahanan pangan kita ini begitu ya kan. Apa yang mau disampaikan, dipesankan kepada masyarakat kita, silakan. Ya, betul, makasih. Jadi memang untuk menjaga ketahanan pangan ini perlu memang sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lain, termasuk teman-teman di RRI. Bagaimana bisa mengkampanyekan, menyebarluaskan bahwa kita butuh pangan, kita butuh pangan dalam jumlah yang cukup, dalam jumlah yang terjangkau, karena ketahanan itu terjangkau juga, dan juga aman. Ya, pangan itu bukan sekedar cukup, terjangkau, tapi dia harus aman. Artinya sehatlah, jangan terlalu banyak terkontaminasi racun dan sebagainya kan. Nah, kemudian cukup dalam artian kapan kita butuh ada, kemudian terjangkau, mungkin harganya bisa kita jangkau. Tidak ada juga, tidak jadi juga ketahanan pangan kalau ada tapi mahal, tidak terjangkau. Nah ini, jadi itulah kenapa penting ada stabilisasi harga, ada cadangan pangan pemerintah dan sebagainya. Ini semua untuk mengatur bagaimana supaya pangan itu kita dalam keadaan ketahanan pangan. Artinya seperti itu. Jadi dia pangannya tersedia, terjangkau dan aman. Inilah inti daripada ketahanan pangan. Keterjangkauan ini, ketersediaan ini kita sediakan dengan produksi. Kalau tidak cukup produksi tadi itu ada usaha-usaha PAT dan sebagainya, semua itu dalam rangka ketersediaan itu. Oke, baik ya. Tapi entah kenapa ya Pak Rahim ya, beras kalau naik itu turunnya susah kayaknya. Iya itu dia Pak. Contoh sekarang. Sekarang kasihan petani kita harga gabah itu 4.800 sampai 5.000. Sementara beras itu tidak pernah turun harganya. Ini juga kadang-kadang ini padahal HPP pemerintah sudah 6.000 Pak. 6.000. Tapi ini belum, kasihan petani kita. Apa perlu bikin kayak minyak goreng kita gitu? Iya. Mungkin itu di kesempatan kita ngobrol kan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Adlan. Pak Rahim, terima kasih Pak Rahim. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi dari Ria Pak Rahim. Boleh Pak, boleh. Pendengar masih ingat dengan sebuah konteks Gemah Ripalau Jinawi, itu satu unsurnya adalah tentang masalah kesuburan kaitannya dengan masalah pangan kita. Apa sih bagi kita semua yang bisa kita lakukan? Makan yang secukupnya agar kemudian tidak terbuang, tidak menjadi sampah. Karena di balik satu butir nasi itu ada perjuangan, ada seluruh elemen yang berjuang untuk menghasilkannya. Sekali lagi terima kasih, saya Bayu Firmansyah. Sampai jumpa. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama.